Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Bertemu kembali dengan saya Adi Novian. Kali ini saya akan bercerita tentang fungsi kerja otak. Kawan-kawan tahu nggak bahwa fungsi kerja otak setiap manusia itu berbeda? Di sini saya akan menjabarkan masing-masing kita yang punya kekuatan, yang punya kehebatan, yang Allah berikan itu juga punya kelebihan masing-masing. Kawan-kawan, saya akan menceritakan pertama tentang saya. Saya dengan mesin kecerdasan feeling, kehebatannya terletak di limbik kanan. Fungsi kerja otaknya adalah kekuatannya perasaan. Kenapa orang feeling kekuatannya perasaan? Karena ada komponen otak yang letaknya di limbik kanan yang bernama amigdala. Amigdala ini adalah pusat emosi manusia. Makanya orang-orang yang punya kekuatan feeling, empatinya lebih tinggi, lebih penyayang, lebih simpatik, dan cenderung semuanya main di perasaan. Agak berbeda dengan kawan yang mungkin fungsi kerja otaknya neotek kiri bagian atas, yang kita sebut dengan mesin kecerdasan thinking. Thinking punya kekuatan dengan logikanya, dan ada komponen otak yang namanya lobus frontal, itu merupakan pusat intelektual manusia, itu akan berpikir lebih kuat dibandingkan saya yang orang feeling. Makanya tidak heran orang thinking dia akan bicara dengan logika dan data yang valid, kalau orang feeling lebih bercerita kepada perasaan atau feel-nya. Makanya orang-orang seperti ini akan punya kekuatan dan kehebatan yang tidak sama dalam merespon suatu permasalahan atau suatu komunikasi yang disampaikan orang. Jadi mari kita lihat kalau hubungan feeling dan thinking itu adalah hubungan komunikasi organisasi yang feeling kuat dengan perasaannya dan thinking dengan manajemennya, dan insya Allah itu akan bisa menguatkan satu sama lain. Oke kawan-kawan, sekarang kita akan ke limbik kiri bagian bawah, sensing. Ada namanya komponen otak talamus. Talamus ini adalah pusat indrawinya manusia. Orang-orang sensing mempunyai kekuatan dengan indrawinya. Dia akan lihat sendiri, dia akan dengar sendiri dengan kupingnya, dia akan pegang sendiri dengan tangannya, dan itulah pembuktian baginya. Dan kekuatan orang sensing adalah fisiknya. Makanya gak heran orang-orang sensing itu lebih senang dengan bergerak dan beraktivitas. Agak berbeda dengan intuiting, neotek kanan bagian atas. Intuiting ini adalah kehebatan dari imajinasinya, yang dia cenderung tidak banyak bergerak, tapi dia akan membuat suatu aktivitas yang dia itu habis berpikir untuk membayangkan sesuatu yang besar. Makanya gak heran orang-orang intuiting ini cenderung tidak mau berkeringat dalam beraktivitas. Dia akan banyak merenung dan memikirkan masa depan, yang tentu ini membutuhkan energi yang besar pula. Jadi agak berbeda dengan sensing tadi limbik kiri. Neotek kanan bagian atas ini ada namanya komponen otak lobus occipital, yang dia adalah pusat interpelasi dari visi seseorang manusia. Makanya nggak heran orang-orang intuiting itu sistem kerjanya lebih pada program dan kegiatan-kegiatan yang sangat skala besar, dibandingkan orang sensing yang dia suka action dan melakukan aplikasi dari semua program-program yang dibuat oleh orang intuiting. Makanya jalur diagonal antara intuiting dan sensing adalah jalur produksi, di mana intuiting yang memberikan ide, yang eksekutor adalah orang-orang sensing. Terakhir kawan-kawan, inilah yang menyatu antara limbik kiri, limbik kanan, neotek kiri, neotek kanan, dengan Allah berikan kepada fungsi kerja otak insting, otak tengah, yang punya keunikan adalah dia altruis, yaitu sifat penolong, sifat pendamai. Dia menyatukan antara yang kiri dan kanan,
dan cenderung orangnya melakukan aktivitas untuk melengkapi dari peran kiri dan peran kanan. Dan insya Allah fungsi kerja otaknya pun orang insting adalah spontan dan rasa menolong. Demikian kawan-kawan, makin yakin kita bahwa Allah memberikan fungsi kerja otak itu efek positif kepada manusia sendiri kalau dia mengenal lebih baik siapa dirinya. Dan dari situ juga kita akan paham gimana cara efektif pola komunikasi kepada orang atau lawan bicara kita kalau kita tahu di mana dominan fungsi kerja otaknya. Mari kawan-kawan, kita cari tahu fungsi kerja otak kita masing-masing, dan insya Allah kita akan lebih mengenal diri kita dan lebih mengenal mensyukuri pemberian Allah yang diamanahkan kepada kita dari sistem kerja otak kita. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu dalam pertemuan atau video berikutnya untuk lebih detail karakter dan kelebihan dari masing-masing yang lebih mendalam lagi apa aja kalibrasi dari sistem fungsi kerja otak yang saya sebutkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.